selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang ketepatan dalam memahami konsep mesin Turing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Raymond Miedo dengan NIM 2106080075. Yang kedua ada saya sendiri, Marcelina Devita Manek dengan NIM 2106080043. Berikutnya ada Hubulina Cesar Rahmat dengan NIM 2106080065. Dan ada juga Navayo Christian Ratu dengan NIM 2006080038. Pokok pembahasan ada 4. Yang pertama adalah konsep mesin Turing, yang kedua bagian-bagian mesin Turing, yang ketiga pergerakan mesin Turing, dan yang keempat contoh dari penggunaan mesin Turing. Di sini ada gambar dari mesin Turing. Berikutnya konsep mesin Turing akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari konsep mesin Turing, dia diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing juga dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Konsep mesin Turing juga merupakan model matematika dari sebuah komputer yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mesin Turing atau Turing Machine adalah sebuah mesin teoritis yang terdiri dari pita tak terbatas, terdiri dari sel-sel, sebuah kepala pembaca dan tulis, dan sebuah tabel yang mengandung instruksi-instruksi untuk membaca dan menulis pada pita tersebut. Dalam konsep ini, merupakan masalah atau permasalahan dianggap dapat diselesaikan dengan cara memecahkan menjadi langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas dan kemudian dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Mesin Turing ini sangat penting dan pengembangan teori komputasi modern karena mesin Turing dapat mempresentasikan semua jenis komputasi yang dapat dilakukan oleh komputer modern. Konsep mesin Turing juga masih menjadi dasar bagi pengembangan bahasa pemrograman dan teknologi komputasi yang digunakan saat ini. Dalam ilmu komputer dan matematika, mesin Turing juga digunakan sebagai alat untuk membuktikan suatu masalah yang dapat dipecahkan atau tidak. Konsep ini juga diterapkan pada sistem keamanan komputer untuk mengidentifikasi apakah suatu program komputer dapat dijalankan atau tidak. Mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tupel, yaitu Q sebagai himpunan hingga state, kemudian ada sigma yang berupa alfabet input, gamma yang merupakan simbol pada pita, S yang adalah state awal, beta adalah simbol kosong atau blank, delta merupakan transisi, dan F adalah final state atau state akhir. Yang kedua, bagian-bagian mesin Turing. Yang pertama yaitu tape adalah media penyimpanan data pada mesin Turing. Tape ini terdiri dari sebuah strip panjang dengan sejumlah kotak yang dapat diisi dengan simbol tertentu atau karakter. Simbol yang diizinkan tergantung pada jenis mesin Turing yang digunakan. Yang kedua, read atau write head. Berfungsi untuk membaca atau menulis simbol pada pita. Head ini dapat bergerak maju atau mundur pada tape dan dapat memilih simbol tertentu untuk diproses. Yang ketiga, machine state mencakup informasi tentang keadaan mesin saat ini, mencakup keadaan internal mesin Turing
seperti posisi head pada tape, dan status terkini dari perhitungan yang sedang berlangsung. Yang keempat, tabel transisi. Memberikan instruksi kepada mesin Turing tentang bagaimana harus memproses simbol tertentu dan bagaimana mesin Turing harus bergerak pada tape selanjutnya. Yang kelima, control unit. Mengatur operasi mesin Turing secara keseluruhan, termasuk mengambil keputusan tentang bagaimana membaca tabel transisi, menggerakkan read dan write pada tape, dan mempengaruhi status mesin. Yang keenam, simbol input atau output. Digunakan untuk memasukkan data ke mesin Turing dan memperoleh hasil dari perhitungan. Simbol ini tergantung pada jenis mesin Turing yang digunakan, tetapi umumnya dapat berupa angka, huruf, atau karakter khusus lainnya. Yang ketujuh, algoritma. Mesin Turing mampu mengeksekusi algoritma, yaitu serangkaian instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Algoritma ditulis dalam berbentuk bahasa formal dan harus diubah menjadi bentuk tabel transisi untuk dapat diproses oleh mesin Turing. Jadi itulah beberapa bagian penting dari mesin Turing. Mesin Turing sangat penting dalam pengembangan komposisi modern dan memberikan dasar untuk banyak jenis komputer dan bahasa pemrograman yang dapat digunakan saat ini. Jika gerakan mesin Turing terdiri dari sertifikat siapkan atau tingkat terbatas yang masing-masingnya dapat berisi simbol-simbol dari suatu himpunan data terbatas. Di atas tape ini terdapat kepala pembaca tulis yang dapat membaca simbol dari tape dan menuliskan simbol ke dalam tape. Mesin Turing juga memiliki sejumlah keadaan atau state yang dapat berubah-ubah seiring dengan pembacaan dan penulisan simbol-simbol pada tape. Pergerakan mesin Turing dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mesin Turing membaca simbol pada tape yang berada di bawah kepala pembaca tulis. Yang kedua, mesin Turing mengubah keadaannya sesuai dengan simbol yang dibaca dan aturan perpindahan keadaan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, mesin Turing menulis simbol pada tape yang berada di bawah kepala pembaca tulis. Yang keempat, kepala pembaca tulis bergerak ke kiri atau ke kanan tergantung pada aturan perpindahan kepala yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, mesin Turing kembali ke tahap 1 dan mengulangi proses ini hingga mencapai kondisi berhenti atau stop state yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah contoh dari mesin Turing. Pada contoh ini, mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa R sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N, yang dimana N lebih besar atau sama dengan 1. Contoh string di dalam L misalnya 01, 001, 0011, 000111, 00001111, dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa R dinyatakan dengan berikut. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X, kemudian setelah itu menggerakkan head ke kanan hingga jumpai simbol 1. Setelah menjumpai simbol 1 diganti dengan Y. Kemudian gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X, dan kemudian ke kiri hingga dijumpai simbol X, kemudian geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Kemudian setelah itu kembali ke langkah 1. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing tidak menjumpai simbol blank, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya adalah string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri, mesin tidak menjumpai lagi 0, maka mesin akan memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string dikenali. Bila tidak, maka string masukan tidak dikenali. Kemudian yang ketiga, jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing akan berhenti. Dan untuk string yang tidak dikenali, akan ada kemungkinan mesin Turing tidak akan berhenti atau terus melakukan looping.
masuk pada sisi contoh dengan string masukan 0, 0, 0, 1, 1, 1 dengan posisi head awal berada di 0 paling kiri. Karena posisi head sudah ada di posisi 0 paling kiri, maka nilai 0 paling kiri akan diganti dengan X. Setelah mengganti 0 dengan X, maka head akan bergerak ke kanan untuk mencari 1. Kemudian setelah menemukan 1, maka 1 akan diganti dengan Y. Kemudian setelah Y diganti, head akan bergerak lagi ke kiri untuk mencari 0 yang paling kiri. Kemudian setelah menemukan 0 paling kiri, maka 0 akan diganti dengan X lagi. Kemudian head akan bergerak ke kanan untuk mencari 1 yang paling kiri. Kemudian setelah menemukan 1 itu akan diganti dengan Y. Kemudian sama seperti tadi, mencari 0, kemudian 0 diganti dengan X. Setelah itu bergerak lagi ke kanan dan mencari 1, dan setelah menemukan 1, maka 1 akan diganti menjadi Y. Dan setelah ini sudah menemukan blank, head bergerak ke kiri untuk mencari 0. Dan setelah bergerak ke kiri untuk mencari 0, 0 tidak ditemukan. Kemudian head akan bergerak ke kanan untuk mencari 1 dan tidak menemukan. Maka artinya string diterima. Berikut merupakan state dan modus kerja dari mesin Turing. Ada state key 1 yang dimana aksinya adalah ketemu 0, yang keterangannya adalah mesin menemukan simbol 0. Kemudian ada state key 2 yang aksinya mencari 1, keterangannya mesin mencari simbol 1 pada tape-nya. Kemudian key 3 mesin mencari X, aksinya mencari X, keterangannya mesin mencari simbol X. Dan key 4 ini mesin mencari sisa simbol. Kemudian key 5 adalah mesin mengenali string masukan. Kemudian notasi yang dari mesin Turing yang mengenali bahasa L sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N lebih besar atau sama dengan 1, dapat ditulis sebagai berikut. Pertama dari Q atau himpunan dari state-nya, yaitu key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5. Kemudian ada sigma-nya atau input, di mana itu ada 0, 1, dan blank. Kemudian ada gamma, ada yang bernilai 0, 1, X, Y, dan blank. Kemudian di S atau start state awalnya, yaitu key 1, kemudian blank, ada 1 blank, kemudian untuk state akhirnya F adalah key 5. Kemudian ada delta atau fungsi transisi yang awalnya dari state key 1, ketika belum menerima input, dia berpindah ke state 2, yang dimana state 2 itu menuliskan X pada 0, kemudian akan bergerak ke kanan setelah itu. Kemudian setelah key 1 menemukan Y, maka akan berpindah ke state key 4, di mana akan menuliskan Y, akan menemukan Y dan bergerak ke kanan. Kemudian pada fungsi transisi yang ketiga, di state key 2, 0 sama dengan dia berpindah ke state key 2, yang dimana pada saat ini tidak dituliskan apa-apa pada tape. Kemudian dia bergerak ke kanan, kemudian key 2 menuliskan 1, menemukan 1, kemudian berpindah ke key 3 dan menuliskan Y pada posisi 1 tadi, kemudian bergerak ke kiri. Kemudian bergerak ke kiri, state key 2 dengan inputan Y sama dengan state key 2 membaca Y, kemudian bergerak ke kanan. Kemudian state key 3 membaca 0, kemudian berpindah ke state key 3, kemudian membaca 0 dan tidak menuliskan apa-apa, kemudian bergerak ke kiri. Setelah itu di state key 3 menerima inputan X sama dengan berpindah ke state key 1.
yang dimana menuliskan X, kemudian bergerak ke kanan. Kemudian state selanjutnya dari Q3 menuliskan Y, berpindah pada state, kita berada pada state Q3, kemudian bergerak ke kiri. Kemudian selanjutnya Q4 dengan inputan Y, sama bergerak, tetap berada di state Q4, kemudian menuliskan Y dan bergerak ke kanan. Kemudian setelah Q4 berada di state Q4 menerima inputan blank, kemudian berpindah ke state Q5 dan di situ menuliskan blank dan bergerak ke kanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.